Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis malam ini tanggal 15 September 2022. Kita bersuka cita karena kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersuka cita karena hidup kita merasa aman ada Tuhan Yesus Kristus. Dia juru damai, juru selamat, juru segala-galanya. Tuhan Yesus tempatkan sebagai kepala, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Dia Bapa yang sangat-sangat cinta kita dan sangat-sangat mengasihi kita, dan kita juga sangat-sangat mencintai Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada malam ini saya akan menyanyikan sebuah pujian. Kalau ku cari damai, di luar Yesus tidak ada damai sejahtera. Di luar Yesus bukti banyak terjadi pembunuhan, ya, terjadi konflik, terjadi perselisihan, terjadi segala macam dosa, segala macam bentuk terjadi karena mereka hidup di dalam daging. Tapi kalau di dalam Yesus, taati kepada firman Tuhan, tidak boleh terjadi pembunuhan, tidak boleh ikutin daging, tapi ikuti firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan renungan malam hari ini yaitu damai sejahtera. Dan Tuhan berfirman di dalam Yohanes 14 ayat 27. Saya mau bacakan Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Saya senantiasa ada sukacita, damai dengan keluarga, damai dengan bapak ibu saudara semua, karena kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Tuhan Yesus jawaban hidupku. Amin. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Terima kasih Bapa. Bersama Dia hatiku damai, walau di dalam kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Tuhan Yesus jawaban hidupku. Amin. Haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup dalam kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran,
dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan yang sempurna. Kami selalu memuji, kami selalu mengagungkan nama-Mu Yesus, Tuhan Yesus, Juru selamatku. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Tuhan Yesus hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Bapa. Sucikan mulut kami Bapa, hati kami, tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Kami lapar, haus dengan kebenaran-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua kilafku Bapa, semua dosa dan salahku Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya. Oh Tuhan Yesus, Bapakku, hanya Engkau satu-satunya Tuhanku Yesus, Juru selamatku. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Bapakku, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba menurut-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis malam ini tanggal 15 September 2022. Waktu begitu cepat saudara. Ada pagi, malam. Tadi pagi kita sudah baca renungan, sudah doa, dan sebentar kita akan istirahat. Tapi sebelum itu mari kita bergumul dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, menjaga hubungan intim dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu damai sejahtera Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita mau baca suratan Yohanes pasal 3. Tetapi puji Tuhan saudara, kita akan akhiri surat Yohanes ya. Surat Yohanes dari 1 Yohanes, 2 Yohanes sampai 3 Yohanes ya. Jadi suratan Yohanes ini langsung dibuat atau ditulis oleh Rasul Yohanes ya. Bukan Yohanes Pembaptis, tapi rasul atau murid Tuhan Yesus, murid yang paling muda saudara. Paling muda dia,
Paling tua itu Rasul Petrus, tapi paling muda adalah Rasul Yohanes. Disayang sama Tuhan Yesus, dan setiap kita disayang sama Tuhan. Dan mari kita membaca firman Tuhan 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 13 sampai 15. Sudah di sini tuh sampai 15 ya. Puji Tuhan. Mari saya mau baca demikian firman Tuhan. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Ayat 14. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Ayat 15 yang terakhir. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Suratan Yohanes yang ketiga atau 3 Yohanes. Pasal hanya satu pasal, tapi ayatnya dari 13 sampai 15. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Ada 3 ayat, 3 hal. Yang pertama, banyak harus kutuliskan kepadamu, tapi ku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan. Jadi zaman dulu saudara sudah ada on letter ya. Di sini kalau saat ini online. Tapi kalau dulu zaman dulu sebelum ada online, on letter kita nulis ya. Sebagai bukti ada komunikasi. Jadi jelas saudara ya. Kita ada komunikasi secara vertikal dan secara horizontal. Ini bicara komunikasi. Termasuk online, on letter, nulis surat, itu ada komunikasi. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ada damai sejahtera. Harus ada komunikasi saudara. Satu sama lain, nomor satu komunikasi dengan Tuhan. Seperti malam hari ini kita komunikasi dengan doa sama Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan dalam bentuk roh. Tapi kalau manusia dalam bentuk fisik, tulisan ya, menulis, ketemu ya, fisik. Tetapi secara online itu kita minta dalam pimpinan Roh Kudus. Maka tidak gampang saudara. Doa ibadah dan online beda dengan onsite. Hadirat Allah turun. Maka tidak gampang kalau ibadah melalui online. Minta betul-betul Roh Kudus turun menjamah setiap rumah-rumah saudara. Yang kan online jauh, jaraknya jauh. Tapi kita minta sama Tuhan yang pertama, mari kita membangun komunikasi sehat. Baik secara vertikal, secara horizontal. Sehingga demikian kita menjadi anak Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Timbul keakraban saudara ya. Kita harus akrab ya, sesama kita saudara ya. Tidak boleh berantem ya, tidak boleh ada dendam dengki. Mari kita bangun keakraban, kita bangun komunikasi ya, satu sama lain, sehingga nanti kelak kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Jadi yang pertama, hubungan komunikasi harus ada sesama kita anak-anak Tuhan. Yang kedua di ayat 14, aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara muka dengan muka. Jadi jelas saudara, secara vertikal kita suatu hari kelak akan berhadapan muka dengan Tuhan Yesus. Ya, secara horizontal, puji Tuhan saat ini kita ibadah bisa onsite saudara. Ternyata onsite muka dengan muka sudah tertulis dalam firman Tuhan. Kalau zaman dulu on letter, tapi diganti dengan online. Tapi semua itu yang penting ada komunikasi. Dan jelas timbul pertemuan langsung onsite. Jadi pentingnya kita jaga hubungan akrab satu sama lain. Dan yang ketiga, di ayat 15, damai sejahtera mengenai engkau, salam dari sahabat-sahabatmu, sampaikan salamku kepada sahabat satu sama lain. Jadi satu persatu, jadi ada damai sejahtera Tuhan. Jadi kita nih ada damai Bapak Ibu. Satu sama lain ada damai sejahtera, ada sukacita, ada berkat Tuhan melimpah. Karena tertulis di dalam Mazmur 133 saudara. Tuhan akan mencurahkan kalau kita hidup duduk rukun, ada damai dengan Tuhan, damai dengan sama, tidak boleh ribut-ribut. Kalau ada ribut-ribut, cepat damai saudara. Ya karena Tuhan tertulis, firman Tuhan tertulis, supaya kita baca Mazmur 133 ayat 1, 2, dan 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini tadi sudah dikatakan firman, dia pengen bukan hanya ketemu on letter, tinta dan pena, tapi berhadapan muka dengan muka. Dengan apa saudara? Dengan damai sejahtera dari Tuhan. Situ hidup rukun dan kunci berkat. Kita baca di ayat kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Dengan damai sejahtera dari Tuhan,
Tuhan akan mencurahkan berkat. Maka penting Bapak Ibu adanya fellowship. Bapak Ibu masing-masing di rumah dengan suami, istri, anak semua. Baik dengan sahabat-sahabat kita para hamba Tuhan. Adanya komunikasi saudara. Penting itu. Jadi yang pertama harus ada komunikasi. Dan kedua harus kita bersatu di dalam kasih Tuhan. Penting saudara. Ya, sebabnya pentingnya adanya kebersamaan. Ya, penting sebab daripada kita tidak boleh ribut-ribut, tapi langsung muka dengan muka, pertemuan onsite dengan penuh damai, tidak boleh dendam dengki, tidak boleh saling cembetut ke satu sama lain, dendam dengki, tidak menyapa, tidak boleh saudara. Setiap kita mari hidup di dalam damai sejahtera, hilangkan semua, buang segala dendam dengki, benci, iri hati, perkara-perkara kedagingan, kita buang dalam nama Yesus. Ganti yang ketiga, damai sejahtera dari Tuhan turun ke setiap kita. Karena apa saudara? Karena nanti kalau kita mau masuk surga harus berdamai loh Bapak Ibu. Kalau tidak berdamai tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Ini saya kasih ayat terakhir. Kita baca dalam Ibrani pasal 12-14 dikatakan, Ibrani 12-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Damai, mau masuk surga harus damai dulu di dunia ini. Maka penting ini bicara damai itu bicara horizontal. Dan kekudusan itu bicara vertikal, karena kaitannya dengan Tuhan. Tanpa kekudusan tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Karena bicara Tuhan itu bicara hubungan vertikal. Bagaimana saudara bisa kudus kalau saudara bermusuh-musuhan, gak ada damai? Jadi damai dan kekudusan itu sangat berkaitan erat. Jadi merupakan satu mata rantai. Mau hidup kudus harus damai. Bagaimana saudara bisa menyembah dengan Tuhan kalau sudah dendam, dengki, benci, nggak ada perdamaian? Tidak bisa saudara. Lepaskan semua, tidak boleh dendam, dengki. Saya memberikan maaf kepada Bapak Ibu saudara semua yang mungkin ada salah dengan saya, termasuk saya bisa berbuat salah. Saling memaafkan, saling mengampuni, sehingga Tuhan memberikan damai sejahtera sukacita. Karena itu kunci surga. Karena apa saudara? Besok di surga itu ada damai sejahtera. Coba nih saya mau baca. Saya kasih ayat terakhir lagi. Roma pasal 14 ayat 17. Ini pentingnya kita, yaitu membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya, ada komunikasi, dan selain itu ada pertemuan, ya. Sekali-sekali ketemu, ada ibadah onsite, kita harus hadir. Dan ketiga, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan atau minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Amin. Besok di surga penuh dengan damai sukacita. Latihan di sini. Bagaimana saudara di surga penuh dengan damai, tapi Bapak Ibu di dunia itu saling dendam, dengki, benci, tidak suka dengan teman yang tidak boleh saudara. Kita buang dalam nama Yesus. Di hati saya tidak punya kebencian dengan siapapun dalam nama Yesus, kecuali benci terhadap dosa. Oleh karena itu mari melalui firman-firman, puji Tuhan, malam ini sudah selesai Bapak Ibu, hanya 3 ayat dalam suratan Yohanes, 3 Yohanes, ya, yaitu pasal yang hanya satu pasal, ayat 13-15. Puji Tuhan, berarti kita sudah mengakhiri suratan Yohanes. Besok atas izin Tuhan masuk dalam kitab Yudas. Setelah kitab Yudas masuk dalam kitab yang terakhir, yaitu kitab Wahyu. Puji Tuhan, mari oleh karena itu melalui firman Tuhan supaya kita ada damai. Yang penting ada 3 hal yang sudah malam ini firman Tuhan, yaitu harus membangun komunikasi. Jangan sampai saudara punya dendam dengki, nggak ada komunikasi. Ya, mungkin komunikasi dan bentuk online boleh, mau ketemu onsite boleh. Jadi ada komunikasi baik online, baik on letter, nulis tadi, ya, termasuk saya memberikan informasi dengan online saudara. Ada komunikasi, maka Tuhan memberikan damai sejahtera. Karena tidak boleh kita saling benci. Karena firman Tuhan katakan tadi, berusahalah hidup damai dengan setiap orang dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian, sehingga kita nanti kelak layak masuk dalam kerajaan surga yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Terima kasih Bapak.
Bersama Dia hatiku damai, walau hidup dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Tuhan Yesus hatiku damai, walau hidup dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku. Amin. Tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Tuhan Yesus, haleluya. Hanya Tuhan Yesus juru selamatku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa dan ikuti firman Tuhan. Marilah kita damai sejahtera, damai dengan istri, anak-anak, dengan saudara-saudara kita, yaitu 3 poin, yaitu mari kita menjaga hubungan komunikasi dengan siapapun, ya. Saudara tidak boleh dendam, dengki. Mari kita koreksi diri. Siapa mungkin saudara kita yang tidak pernah komunikasi, mari kita komunikasi. Dan kedua, ada pertemuan baik secara on-site, ya, datang, ya. Artinya ada damai, ya, ada sukacita, dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera, sukacita bagi Bapak Ibu Saudara semua. Dan sekali lagi saya umumkan, tadi pagi saya bagi brosur melalui YouTube itu, saudara. Kalau saudara lihat covernya, saya itu bicara tentang Israel, Yerusalem. Kalau Tuhan berkenan, tanggal 7 sampai 18 Desember, kita akan berangkat ke Israel bersama Yael Holy Land Travel and Tour. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Di situ ada nomor teleponnya, Bapak Ibu. Nomor telepon Bapak Ibu bisa hubungin Yael Holy Land Travel and Tour. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu lebih dalam dengan Tuhan, karena saya lebih banyak mendoakan nanti Bapak Ibu ketemu onsite langsung, ketemu langsung. Seperti tadi firman Tuhan, ketemu langsung nanti ke Israel. Dan saya banyak memberikan penjelasan-penjelasan Israel. Dan saya banyak memberikan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan. Sehingga kita makin dikuatkan, sehingga kita makin hari makin cinta Tuhan, hidup menjadi perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.